2025 terlihat Menteri Keuangan Sri Mulyani sambil memegang ponsel yang mengajak Presiden Prabowo Subianto untuk bersuah foto atau selfie. Ada pula Seskap Teddy Indrawijaya dan Mensesnek Prasetyo Hadi. Selain itu jurnalis dari sejumlah media juga mengikuti ajakan selfie ini. Suasana selfie kita lihat akrab dan ceria. Di penghujung tahun 2024 ini pemerintah memang baru saja mengumumkan pajak pertambahan naik dari 11% menjadi 12% per Januari 2025 alias berlaku besok. Pemberlakuan PPN 12% disebut diterapkan hanya untuk barang dan jasa yang masuk kategori mewah. Biasa. Keuntungan. Pak kan banyak yang suka goreng-goreng 12% ya Pak ya? Banyak yang suka goreng-goreng Pak, dari Bapak juga bilang terkait. Biasa. Keuntungan. Pokoknya yang paling didahulukan untuk menderita adalah rakyat. Wacana PPN 12% tertuang dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan HPP yang disusun pada 2021. Kala itu pemerintah mempertimbangkan kondisi kesehatan hingga kebutuhan pokok masyarakat yang terimbas oleh pandemi COVID-19. Artinya ketika kami membuatkan kebijakan mengenai perpajakan termasuk PPN ini, bukannya dilakukan dengan membabi buta dan seolah tidak punya afirmasi atau perhatian terhadap sektor lain seperti kesehatan dan bahkan waktu itu termasuk makanan pokok, kata Sri Mulyani. Pajak elit perbaikan jalan sulit, tulis komentar Yogi 96 ya. Respon netizen ya. Rakyat masih banyak yang belum sejahtera, mohon jangan dinaikkan pajaknya, tambah komentar Emerald Zambrud. Harusnya DPR yang kena pajak @dpr_ri. Pajak wakil rakyat seharusnya lebih gede daripada rakyat biasa agar potongan pajak dari wakil rakyat tersebut bisa digunakan kembali ke rakyat. Beber komentar @jo_andre. Nggak seberapa ya kalau cuma wakil rakyat doang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, ini terkait dengan peringatan darurat kembali. Kelihatannya muncul nih ya. Protes lagi mengenai kali ini bukan soal pengkhianatan terhadap konstitusi, tetapi soal PPN 12%. Bayangkan ya, kalian yang berpikir bahwa hidup ini lebih enak di pemerintahan Prabowo Subianto, untuk sementara makan dulu ya PPN 12%. Itulah cara pemerintah untuk menyanggah ya kehidupan mereka, membayar gaji-gaji para pejabat, yaitu dengan menaikkan pajak pertambahan nilai atau PPN ya. Baru saja naik dari 10 ke 11%, sekarang mau ke 12% dalam rangka menggenjot pajak. Dan tukang genjot pajaknya itu nggak susah hidupnya, rangkap jabatan,
gaji besar dari negara ya, ada 1 miliar per bulan gitu. Benar-benar hebat ya pemerintahan ini ya. Yang katanya mau mensejahterakan rakyat, maka yang duluan dipersulit adalah rakyat ya, untuk membiayai segala hal yang diinginkan tersebut. Ya itulah kalau kita bicara mengenai realitasnya. Jadi sahabat sekalian, ini ada viral logo Garuda berlatar biru kembali bergema suarakan tolak kenaikan PPN, dan kemudian ada tulisan dari Antoni Budiawan yang mengatakan bahwa kenaikan itu dia mengatakan bertentangan dengan undang-undang. Nanti kita bacakan ya. Antoni Budiawan memang luar biasa perspektif aturannya karena dia ketat terhadap aturan-aturan yang ada. Oke, kita akan lihat ya. Ini ada tulisan dari Antoni Budiawan yang menurut saya juga menarik untuk kita bacakan. Kita baca dulu viral logo Garuda berlatar biru kembali bergema. Suarakan tolak kenaikan PPN 12% ya. Dan kalau begini kita tidak usah adakan polling, pasti akan mendukung ya. Karena terus terang yang dipermasalahkan, yang dibikin susah ya rakyat, bukan pemerintah ya. Karena ini langsung berkenaan dengan kehidupan rakyat ya. Kalau pembesar-pembesar itu nggak terasa, dia nggak merasa ya. Oke, coba kita bacakan. Viral logo Garuda berlatar biru kembali bergema suarakan tolak kenaikan PPN 12%. Oke. Di fifa.co.id ya. Jakarta FIFA peringatan darurat dengan logo burung Garuda berlatar biru kembali bergema di berbagai platform media sosial. Sebelumnya gerakan peringatan darurat dengan logo Garuda berlatar biru itu digaungkan demi menyuarakan menolak badan legislasi DPR terkait rapat pembahasan undang-undang pilkada yang dinilai hanya untuk kepentingan segelintir orang. Kini protes tersebut kembali bergema terhadap kebijakan pemerintah yang menaikkan pajak pertambahan nilai PPN menjadi 12%. Beberapa lembaga dan tokoh seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI, seorang politikus dan lain sebagainya. Adapun bunyi tulisan pada logo Garuda biru itu yakni menarik pajak tanpa timbal balik untuk rakyat adalah sebuah kejahatan. Jangan minta pajak besar kalau belum becus melayani rakyat, tolak PPN 12%. Kenaikan PPN yang direncanakan mulai berlaku tahun depan dianggap akan menambah tekanan ekonomi terutama bagi kalangan menengah ke bawah. Dengan inflasi yang masih menjadi tantangan global, masyarakat khawatir bahwa kebijakan ini justru akan memperdalam kesenjangan ekonomi. PPN 12% oke sih kalau pemerintahnya satu, nggak korupsi ya. 2, lanjutin di kolom reply ya, tulis postingan YLBHI dengan unggahan burung Garuda berlatar biru menolak PPN 12%. Sebagai informasi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai PPN menjadi 12% pada 1 Januari 2025 bakal tetap dijalankan sesuai mandat undang-undang. Pokoknya yang paling didahulukan
untuk menderita adalah rakyat. Wacana PPN 12% tertuang dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan HPP yang disusun pada 2021. Kala itu pemerintah mempertimbangkan kondisi kesehatan hingga kebutuhan pokok masyarakat yang terimbas oleh pandemi COVID-19. Artinya ketika kami membuatkan kebijakan mengenai perpajakan termasuk PPN ini, bukannya dilakukan dengan membabi buta dan seolah tidak punya afirmasi atau perhatian terhadap sektor lain seperti kesehatan dan bahkan waktu itu termasuk makanan pokok, kata Sri Mulyani. Pajak elit perbaikan jalan sulit, tulis komentar Yogi 96 ya. Respon netizen ya. Rakyat masih banyak yang belum sejahtera, mohon jangan dinaikkan pajaknya, tambah komentar Emerald Zambro. Harusnya DPR yang kena pajak @dpr_RI. Pajak wakil rakyat seharusnya lebih gede daripada rakyat biasa agar potongan pajak dari wakil rakyat tersebut bisa digunakan kembali ke rakyat. Beber komentar @jo_andre. Nggak seberapa ya kalau cuma wakil rakyat doang ya. Kemudian ya itu sobat RS sekalian ya. Sebenarnya ya harus ada penghematan besar-besaran ya. Membatasi kunjungan-kunjungan ke luar negeri dan hal-hal yang tidak terlalu penting ya. Oke, ini tulisan Antoni Budiawan. Coba kita lihat ya apakah tulisannya ini relevan atau tidak. Yang jelas Antoni Budiawan menyampaikan kritik ya yang luar biasa ya soal tulisan ini ya. Ini sudah saya share ya di RH dulu. Kenaikan PPN jadi 12% langgar wewenang Presiden dan DPR periode 2024-2029 wajib batal. Oleh Antoni Budiawan, Managing Director PEPS, Political Economy and Policy Studies. Ekonomi sedang tidak baik, melemah, deflasi berlangsung 7 bulan berturut-turut, menandakan daya beli masyarakat anjlok. Jumlah penduduk kelas menengah menyusut 9,48 juta orang selama 5 tahun terakhir, dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 pada 2024 atau turun sekitar 16,5%, sungguh besar. Ekonomi sedang tidak baik, jumlah penduduk miskin juga naik dari 25,15 juta 2019 menjadi 25,22 juta 2024. Meskipun dalam persentase turun dari 9,41% menjadi 9,03%, artinya tingkat kemiskinan hanya turun 0,4% dalam 5 tahun menandakan gagal dalam pemberantasan kemiskinan. Ya. Salah satu faktor pemicu utama anjloknya kelas menengah adalah kenaikan tarif pajak. Pertambahan nilai PPN dari 10% menjadi 11% pada 1 April 2022. Di tengah gejolak harga komoditas global yang melonjak tinggi yang memicu suku bunga global naik tajam. Belum genap 3 tahun, tarif PPN akan dinaikkan lagi dari 11% menjadi 12% yang akan berlaku efektif pada 1 Januari 2015 pada hari pertama. APBN tahun anggaran pertama pemerintahan Prabowo Subianto di tengah kondisi ekonomi sedang tidak baik dan memburuk serta daya beli yang masih terus melemah. Indeks aktivitas produksi di zona kontraksi selama 4 bulan. Jumlah PHK bertambah terus, karena itu tidak ada alasan yang bisa membenarkan PPN naik. Kenaikan pajak termasuk PPN merupakan instrumen kebijakan fiskal yang bersifat kontraksi. Kenaikan PPN akan membuat aktivitas ekonomi turun, artinya di tengah ekonomi sedang melemah, kebijakan kenaikan PPN merupakan blunder besar. Pertumbuhan ekonomi akan anjlok, jumlah penduduk miskin bisa naik lagi, jumlah penduduk kelas menengah akan menyusut lebih dalam. Sekali lagi, tidak ada alasan ekonomi yang bisa membenarkan kenaikan PPN pada 1 Januari 2025. Kenaikan PPN akan membuat rakyat tambah menderita dan tambah miskin. Rakyat akan kehilangan paling sedikit 50 triliun akibat kenaikan pajak semena-mena ini. Tidak heran rencana kenaikan PPN menuai protes masyarakat luas. Petisi tolak kenaikan PPN bergema. Penolakan juga datang dari pengusaha, Apindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia, Aprindo, Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, GAPMI, Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman, menyatakan tidak setuju dengan kenaikan PPN pada 1 Januari 2025. Ya, masih banyak elemen. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI juga bersuara menegaskan menolak kenaikan PPN. Masih banyak elemen masyarakat lainnya yang menolak kenaikan PPN menjadi 12%, termasuk dari kalangan buruh.
Kenaikan PPN harus naik pada 1 Januari 2025, tanda tanya. Alasannya kenaikan PPN menjadi 12% sudah diatur di bab 4 pajak pertambahan nilai Undang-Undang Pajak tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Pasal 7 ayat 1 huruf B mengatakan tarif PPN sebesar 12% mulai berlaku paling lambat 1 Januari 2025. Aturan kenaikan PPN ini bermasalah secara hukum dan etika. Pertama, kenapa selama ini Jokowi tidak menaikkan tarif PPN menjadi 12% sebelum masa jabatannya berakhir pada 20 Oktober 2024 yang lalu? Kenapa Jokowi sengaja membiarkan bola panas PPN ini kepada Presiden Prabowo Subianto atau Presiden periode 2024-2029 yang belum genap berusia 2 bulan? Kedua, mengapa tarif pajak merupakan wewenang Presiden dan DPR dalam masa jabatan? Karena merupakan bagian dari kebijakan fiskal dan kebijakan ekonomi. Artinya, Jokowi tidak bisa mengubah tarif pajak di luar masa jabatannya yaitu 20 Oktober 2024. Jokowi tidak bisa mengubah tarif pajak untuk 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan melampaui masa jabatannya. Pasal 7 ayat 3 mengatur tarif PPN bisa diubah antara 5% sampai 15%. Tetapi ayat 4 mengatur perubahan ini terus disampaikan oleh pemerintah dan disetujui DPR. Ini baru peraturan yang benar. Setiap perubahan tarif pajak harus mendapat persetujuan dari DPR dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi terkini. Pasal 7 ayat 3 dari ayat 4 mencerminkan kebijakan fiskal pada periode tertentu sepenuhnya menjadi wewenang Presiden dan DPR di masa periode tersebut. Artinya, kebijakan fiskal dan perubahan tarif pajak tahun 2025 sepenuhnya merupakan wewenang Presiden Prabowo Subianto dan DPR periode 2024-2029. Artinya, ya, Jokowi dan DPR periode 2019-2000 tidak mempunyai hak dan wewenang menaikkan tarif PPN menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Tidak heran mayoritas fraksi DPR periode 2024-2029 keberatan dan menolak kenaikan PPN pada 1 Januari 2025 mengingat kondisi ekonomi saat ini sedang tidak baik. Berdasarkan penjelasan di atas, maka pasal 7 ayat 1 huruf B Undang-Undang Pajak tahun 2021 yang mengatur kenaikan PPN menjadi 12% paling lambat 1 Januari 2025 wajib batal demi hukum karena melanggar wewenang Presiden dan DPR periode 2024-2029. Begitu Sobat Era sekalian ya. Jadi harusnya ini ya Sobat Era sekalian harusnya ini memang menjadi wewenang pemerintahan yang sedang berlangsung. Oke, kita selesaikan dulu karena ternyata pengacara sudah datang, Ari Yusuf Amir. Sebentar lagi kita akan live ya. Dan penolakan ini mudah-mudahan menggema menjadi sebuah perlawanan masyarakat untuk menolak itu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.